belajar akan firman Tuhan tentang hal Gideon, saudara. Ayat pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terbilang banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sampai di sini, saudara. Firman Tuhan ini, saudara, zaman kita itu enak, saudara. Enaknya apa? Sudah ada firman Tuhan di mana kita dapat belajar dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau zaman dulu, Alkitab itu belum ada, saudara. Jadi jangan dikira kalau zaman bangsa Israel itu ditulis. Alkitab ini ditulis setelah kejadian-kejadian semuanya. Maka dari itu saudara dan saya harusnya menjadi orang Kristen itu zaman sekarang lebih enak daripada zaman dulu. Betul tak? Tapi kenyataan ternyata sama itu. Masalahnya, susahnya sama. Kenapa? Karena orang Kristen, manusia ini berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Manusia ini untuk mengenal Tuhan dalam dunia roh itu susah sekali. Kenapa? Karena kita lebih banyak dipengaruhi oleh kepikiran kita, pengetahuan kita. Loh. Padahal kalau saudara itu pelajari firman Tuhan, saudara akan tahu bahwa pengetahuan ini di dalam Alkitab dikatakan di dalam kitab Daniel, bahwa pada akhir zaman pengetahuan ini akan bertambah-tambah. Jadi, nah, pengetahuan ini sebetulnya dari mana toh? Dari dunia roh. Itu turun, diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara itu jadi orang Kristen, kalau membaca Alkitab, kalau ngerti, saudara itu tidak akan pusing. Kenapa? Sebetulnya semua itu sudah ada itu di sana di surga. Semua sudah ada. Jadi saya sendiri waktu membaca itu ngalami semua, saya bilang, loh Tuhan, ternyata sebetulnya itu pengetahuan ini asalnya semua di surga diturunkan. Iya, Tuhan bilang. Zaman tahun 48 belum ada TV. Pada waktu itu Tuhan sudah ngomong sama saya, nanti bakal ada alat yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saya bilang, loh ini mana mungkin. Pada waktu saya baca bahwa nanti pada akhir zaman, 2 saksiku mati di Israel, di daerah Timur Tengah. Dan seluruh dunia akan melihat mayat mereka, tidak boleh dikubur dalam waktu 3 hari 3 malam. Dan seluruh dunia akan lihat. Nah, satu saat nanti aku akan bangkitkan 2 orang itu, seluruh dunia akan lihatlah. Pada waktu saya tahun 48 lihat gitu itu, saya bisa nangkep enggak? Nggak mungkin, saudara. Saya bilang, mana mungkin Tuhan. Kok bisa aneh gitu itu loh. Lalu Tuhan berkata begini, nanti kamu akan lihat bisa terjadi hal itu karena ilmu pengetahuan bertambah-tambah. Dan pada waktu tahun 65-an itu baru ada TV. Saya waktu lihat itu Tuhan berkata, kamu lihat di mana? Di Belanda, di negeri Inggris, di mana? Di Jerman. Ada enggak? Masuk kamu di Indonesia bisa lihat ya. Nah, itu yang aku katakan di dalam Wahyu. Nah, kemudian perkara fact.
Saya lihat sendiri di sana itu ternyata sudah ada. Fake belum ada. Fake ini kan baru ditemukan tahun-tahun ini toh. Tahun 70 saya sudah lihat di surga ada fake. Sampai saya bilang, ini apa? Ini apa Tuhan? Nanti di dunia pun ada. Baru di dunia saya tahu namanya fake. Ada. Nah, maka dari itu saudara, jikalau saudara itu belajar akan firman daripada Tuhan, saudara sebetulnya tahu bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Tapi untuk kita bisa mengerti Tuhan, nah ini membutuhkan waktu, membutuhkan perubahan cara menanggapi firman Tuhan. Karena kalau saudara dan saya tidak dapat merubah, saudara tidak akan bisa mengerti. Sebab kita sudah diajar untuk hidup di dalam satu fakta, satu kenyataan. 1 tambah 1 itu 2. Ya toh? Tapi kalau sama Tuhan tidak gitu ekonominya, saudara. Coba contohnya saudara lihat. Di dalam keadaan bangsa Israel berbuat jahat, ya toh? Dihukum Tuhan berapa tahun tadi? Baca. 7 tahun. Nah, kalau bangsa Israel nanti bertobat dan baik, dikasih Tuhan berapa? 40 tahun. Jadi sebetulnya kalau saudara tahu, enak turut Tuhan atau enak turut karepe dhewek. Nah iya, pinter dah tahu dah kamu. Tahu sih tahu, cuma caranya bagaimana lah itu masalahnya, saudara. Nah, kita lihat bangsa Israel dia berbuat jahat. Apa artinya? Mengapa dikatakan berbuat jahat? Di dalam pandangan Tuhan yang dinamakan perbuatan jahat itu apa? Nah, perbuatan jahat itu ada kategorinya, saudara. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Tuhan itu paling, ini orang dunia ini, coba orang dunia. Orang dunia ini, dosa yang paling besar untuk orang dunia apa? Untuk orang dunia, pandangan kita. Membunuh, terus fitnah, terus zina, ya toh? Di gereja itu kalau zina, kalau apa, fitnah, ya toh? Di hadapan Tuhan itu yang paling sombong itu yang paling dosa yang paling berat apa? Penyembahan berhala. Paling Tuhan benci itu penyembahan berhala. Kenapa? Karena Allah di nomor 2 kan. Nah, saudara dan saya itu harus mengenal perangai watak Allah untuk supaya saudara kalau baca Alkitab itu saudara ngerti. Supaya saudara jadi orang Kristen itu tidak gampang kecewa. Gampang ngomel, gampang gerutu. Karena apa? Ngomel, mundur. Gerutu, mundur. Yang mundur apa ya? Lu kok iman nih. Berkatnya itu loh mundur terus. Berkatnya mundur terus. Coba contohnya bangsa Israel muter-muter di tanah, di padang gurun berapa tahun? 40. Kenapa? Padahal janjinya Tuhan ke tanah Kanaan enak toh? Tapi kenapa kok muter-muter terus? Gara-garanya itu kecewa, gerutu, ngomel. Ya dah? Nah, kamu nih selama jadi orang Kristen ini ngelakuin itu enggak? Pernah. Dia bilang, pernah. Maka dari itu saudara, jangan sekali-kali ngomel. Kenapa? Sebab Alkitab sudah ngajar, demikian kamu ngomel, mundur. Sebab apa? Kenapa? Tuhan itu katanya kasih. Loh dek kasih kok salah sedikit jadi hukum. Loh bener gak? Nah kalau saudara perhatiin coba. Coba perhatiin. Alkitab berkata begini. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Pikir secara dunia. Secara dunia loh ya. Sebetulnya enak Yakub atau enak Esau? Nah ya. Nah, enak Esau. Esau itu tidak setengah mati kayak Yakub. Yakub nipu bapaknya, dia dibales, nipu cuma sekali loh. Dia dibales punya istri 2 aja suruh kerja 14 tahun. Kira-kira kamu mau enggak? Suruh cari istri, punya untuk dapat istri, 1 istri 7 tahun kerja tanpa bayaran. Siapa yang mau coba? Setengah mati.
Ditipu lagi. Kepengen Rachel dapet Lea. Lea itu matanya juling. Lah, saudara kalau baca, saudara nanti tahu. Makanya itu sampai gini. Kalau kamu baca cerita itu, lalu kamu bayangin zaman saiki. Ya, ndak logis. Mana dikasih kawin, baru tahu besoknya baru tahu kalau itu logis ndak? Ayo tak tanya. Logis ndak? Ndak toh? Zaman dulu logis dah. Kenapa? Gelap satu. Kedua, zaman dulu Yakub belum ngerangkul Rachel. Nggak kayak kamu. Belum apa-apa sudah diosok-osok. Sehingga gelap-gelap pun bisa tahu. Wong pernah jamah, betul enggak? Tapi Yakub belum pernah megang. Jadi dia kalau pada malam itu dia rangkul si Lea, dia tidak tahu kalau itu Lea. Lalu tidak tahu kalau itu Lea, dikiranya Rachel. Nah, Leanya tidak berani bersuara, kalau suaranya kan beda. Taunya paginya sudah terang tanah, loh kok Lea. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu jangan dibayangi sekarang. Ya kamu mesti menyesuaikan zaman itu. Sehingga saudara itu bisa menghayati. Nah, Yakub saudara dapat kekayaan, dapat berkat semuanya itu kerja keringatnya sendiri enggak? Esau warisan SK masuk siapa? Esau semua. Bayangin. Jadi secara dunia enak mana? Hah? Nah, sekarang kamu jadi orang Kristen, orang pilihan enggak? Hah? Orang pilihan, no? Nah, kamu mau mempelajari Esau atau mempelajari Yakub? Yakub. Sebab kalau saudara tidak mempelajari Yakub, orang yang dipilih Tuhan, saudara pasti selalu kecewa. Tapi kalau saudara dan saya mempelajari Yakub, tidak bakal kecewa. Kenapa? Karena firman Tuhan semua sama Yakub digenapi. Tapi ada waktu yang harus dibayar. Maka dari itu saudara harus kenali. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, ingat. Jangan kamu kira kamu lebih disayang sama orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Sayangnya Tuhan sama kamu, sama sayangnya sama orang dunia, sama. Bahkan kalau kamu sudah jadi anak Tuhan, salah sedikit digebuk. Nah, lalu kamu mungkin pikir gini, lalu enaknya jadi orang Kristen apa Pak? Apa? Bedanya di sini. Kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, namamu tercantum di dalam kitab kehidupan. Kalau kamu tidak jadi anak Tuhan, namamu tercantum di dalam kitab. Kitab apa? Oh, dia bilang kitabnya Gamloong. Kalau kamu belum jadi anak Tuhan, kamu tercatat di dalam kitab agamamu masing-masing. Jadi orang Islam tercatat di kitab apa? Dasarnya Quran. Orang Gongcu, kitab Gongcu. Orang India, kitab Hindu. Jadi ada kitab-kitab itu ada. Makanya kalau kamu baca di dalam Wahyu 20, di situ nanti kalau kamu mati, semua kitab dibuka. Semua kitab dibuka. Dan setiap orang diadili menurut kitabnya masing-masing. Saudara tahu. Maka dari itu saudara harus benar-benar sadar. Lah enaknya orang Kristen itu apa? Kalau orang Kristen, saudara perhatikan. Kalau orang dunia itu nasib dan takdir itu berjalan. Kalau orang Kristen berjalan enggak? Ayo tak tanya ini. Kalau kamu sekarang sudah jadi orang Kristen, namamu sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, takdir sama nasib tetap jalan enggak? Dia bilang, enggak jalan. Jalan. Nasib dan takdir tetap
jalan, tapi bisa diubah. Loh. Kalau orang dunia tidak bisa diubah. Tapi kalau orang Kristen bisa diubah. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau dalam kesulitan sekalipun kamu, nah sebetulnya menurut takdir atau nasib kamu bakalnya celaka. Tapi kalau kamu berjalan dengan Yesus, pimpinan Roh Kudus, kamu diberitahu, diberi jalan keluar. Itu ngerti enggak? Tapi kalau kamu tidak berjalan menurut Roh Kudus, yang jalan apa? Nasib. Lalu saya tanya sekarang, setiap orang-orang ini punya jatah enggak? Kamu jadi orang kaya, nih, kamu ditakdirkan cuma pas-pasan. Lalu yang lain, wah ini bakal jadi kaya raya, hoki. Ada enggak? Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Semua itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Nah, tetapi di dalam Tuhan bisa diubah lagi. Yang jatahnya sedikit bisa banyak. Yang jatahnya banyak bisa. Wah, dia pinter ini. Bisa tambah. Kok enak. Kalau kamu tak jatahmu banyak, tapi dilihat Tuhan bahwa ternyata nanti dikasih banyak, ternyata akhirnya jiwanya terhilang, dipotong. Ngerti? Maka dari itu hati-hati saudara. Makanya Alkitab berkata apa? Jangan kamu tamak. Satu, kedua. Akar kejahatan adalah uang. Ngawur. Cinta uang. Bukan uangnya. Gara-gara kamu. Nah, jadi jangan salah ngerti. Nah, coba baca. Di dalam Lukas 16. Itu tanggapanmu bagaimana? Nanti kan kamu kan salah. Sehingga orang tuh kerap kali sudah sama uang sudah alergi. Nah, padahal alergi tapi kamu suka kok. Nggak punya uang ya mau golei. Ya toh? Padahal alergi. Nah, coba baca. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus dewek loh ya. Ada ayat gini. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi tanggapanmu piye? Kamu harus bersahabat sama siapa? Loh, makanya bacaan. Justru persekutuan ini bisa belajar. Lah ya toh? Coba baca yang keras. Nah, jadi kamu disuruh sahabat sama siapa? Salah. Makanya itu deh baca mesti hati-hati. Ikatlah persahabatan. Nah, jadi mamon itu kamu gunakan jadi alat apa? Kamu sahabatnya mamon. Iya. Tapi orang kalau baca gitu pikirnya apa? Harus bersahabat dengan mamon. Salah. Jangan bersahabat dengan mamon. Tapi mamon adalah, uang adalah alat. Nah, bersahabat sama siapa? Dua. Tuhan dan sesama manusia. Nah, jadi ayat ini komplitnya harusnya gini loh ya. Makanya Alkitab itu selalu firman Tuhan itu rahasia, merupakan satu rahasia. Kenapa? Karena tidak ditulis itu secara gamblang gitu enggak. Harusnya gini, ikatlah persahabatan dengan Allah dan manusia dengan mempergunakan mamon. Sebab kamu hidup di dalam mana? Dunia. Duit jadi alat pembayaran. Makanya contohnya buat apa? Sekarang gini. Kamu di dalam dunia. Ikut Tuhan. Butuh duit enggak? Lah iya. Buat apa duit? Nah, buat beli. Buat apa? Buat
ngikat persahabatan. Contohnya bagaimana? Lihat saudaramu tidak bisa beli obat. Kamu punya. Ya, tak kasih. Lalu orang itu jadi sahabat kamu enggak? Iya. Kamu sama Tuhan. Kamu lihat pekerjaan Tuhan. Di desa-desa, di pelosok-pelosok. Butuh duit enggak? Butuh. Ikat persahabatan dengan Tuhan dan sesama manusia mempergunakan. Supaya, di bawahnya ditulis. Kalau nanti Mamon itu tidak bisa nolong. Kamu diterima di kemah abadi. Artinya, kalau nanti Mamon sudah mentok. Masih ada pertolongan buat orang Kristen. Yesus. Sebab kemah abadi itu Yesus. Nah, contohnya begini. Saudara, lihat saudaramu yang lain dalam penderitaan, sakit. Tidak bisa bayar rumah sakit. Kamu bantu. Tapi kalau dokter sudah angkat tangan, dia berkata, no hope. Nah, buat orang dunia mentok enggak? Mentok, mati enggak? Tapi untuk orang Kristen apa? Masih ada kesempatan untuk sama Yesus. Saudara, masih ada satu jalan lagi. Ada reserve. Ada Yesus. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ini enaknya orang Kristen tuh di situ, saudara. Maka dari itu sebetulnya kalau saudara itu baca Alkitab, tahu firman Tuhan, diterangkan Roh Kudus, saudara dan saya harus hidup tanpa takut, khawatir, gerutu, ngomel, kecewa. Dan saudara perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim tadi, kapan pertolongan Tuhan itu datang? Hah? Kapan? Pada waktu kamu memerlukan. Memerlukannya itu sudah sampai mepet. Atau sedang di perang, sedang dicepet sedikit, sudah langsung Tuhan datang. Nah, ini kurang Kristen kerap kali kecewanya kenapa? Aku sudah teriak-teriak, kok enggak ditolong-tolong? Katanya Tuhan tuh kasih. Kamu belajar firman, Tuhan tuh dia nolong selalu tepat pada waktunya, memang tepat. Tepatnya itu pada waktu kamu mepet. Sudah tidak ada jalan keluar baru. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu gitu, lalu kalau kamu menghadapi masalah, nah, belum kepepet, belum ditolong, kamu bilang apa? Puji Tuhan. Karena apa? Wong masih ada jalan keluar, belum mentok. Tapi kamu kepengen nih terspleng lah itu. Lah makanya banyak orang kecewa. Tapi kalau saudara tahu wataknya Tuhan, Tuhan itu gini loh saudara, ini perhatikan. Sebab ini orang terima salah. Sama ya Pak. Wah belum mepet, belum mentok. Lah lalu dia punya iman, mentok ke sekalian. Salah saudara. Maksud saya gini, maksudnya saya katakan mentok. Itu ukuran bukan ukuran kamu mentoknya mamanya gini. Kamu di dalam kesulitan duit. Ya tak? Sampai ludes-des baru ditolong. Enggak. Yang ludes-des itu apanya? Imanmu. Ngerti enggak? Nah, iman setiap orang itu kan enggak sama. Nah, kalau orang baru bertobat, enggak sampai ditolong sama Tuhan, dibiarkan sampai mentok duitnya habis. Malah kabur. Pergi dukun. Ngerti enggak? Tapi dia baru kesulitan sedikit sudah Tuhan tolong dong Tuhan. Pasti ditolong. Kenapa? Karena Tuhan tahu imannya baru. Mengerti firman Tuhan baru sedikit. Masih kanak. Masuk kanak-kanak. Anakmu yang belum tahu apa-apa, belum bisa ngambil apa-apa sendiri. Ngoek. Mbok biarke sampai. Ya enggak tahu ya. Ngerti enggak maksud saya? Makanya saudara jangan kaget kalau orang baru bertobat. Teriak sendiri sedikit sama Tuhan. Langsung ditolong. Saya banyak ngonselin orang bilang, Pak, pada waktu saya bertobat kok sembahyang kok cesprong sih Pak. Makanya sampai ada orang totok, tidak bisa bahasa Indonesia. Dia datang pada saya gini, Mak, tolong dong Pak. Kenapa? Anakku
sakit. Sembayang. Gak bisa. Loh, kok gak bisa sembayang kenapa? Loh, sembayang itu seperti orang-orang itu pinter. Aku gak bisa sembayang. Tuh, sembayang tuh maksudnya itu kamu ngomong sama Tuhan. Nah kamu kepengen apa? Ya anakku sembuh. Ya sudah sembayang. Lalu dia sembayang. Ngomong, tak tunggu nih. Ayo sembayang sendiri. Supaya kamu ngalami. Kalau saya yang sembayang nanti ada apa-apa kamu cari saya. Betul lah? Nah, sembayang sendiri. Dia sembayang. Tuhan Yesus. Anakku ini sakit. Parah. Gua minta lu sembuhin dong Tuhan. Ya sembayangnya itu enggak. Yesus yang Maha Kuasa enggak kayak kamu gitu. Baik dah. Anakku sakit. Gua minta lu sembuhin dong. Saya sampai ketawa dewek kenapa? Dia nyebut Tuhan kok lu. Saudara tahu? Sembuh anaknya. Dia bilang, Yesus baik ya. Gua minta kok langsung diberi. Lalu dia bilang, terima kasih Tuhan. Lu baik amat. Nah, tapi sekarang kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus bertahun-tahun, saat kamu sembahyang kayak gitu diterima. Diterima enggak? Kenapa? Kenapa enggak diterima? Udah bilang, kurang ajar. Nah, sekarang apanya dikatakan dia kurang ajar, benar enggak? Nah, makanya gini, kalau kamu kenal sama bapakmu akrab banget, sudah gede sama gede nih, kayak kakak adik, kamu manggilnya kayak apa? Bilang apa? Istri saya bilang, yang kue itu dek sembahyang kok kurang ajar. Saya bilang, sebetulnya Tuhan itu tidak lihat gitu, lihat keakraban sahabat. Maka dari itu saudara harus tahu, hidup kita dengan Tuhan itu harus kita lihat. Kenali Tuhan secara pribadi. Nah, kalau Tuhan mau nolong, selalu kalau kamu sudah tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena selama kamu punya jalan keluar, Tuhan tidak mau bertindak. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu selalu masih merasa dirimu mampu. Dan Tuhan tidak mau kemuliaannya diambil orang lain. Selalu dia punya kemuliaan. Nah, maka pada waktu Tuhan membuat orang Israel dihukum, jadi kalau saudara dan saya berbuat jahat, itu salah, pasti dihukum. Contohnya gini Tuhan, saudara itu sama Tuhan, saya sama Tuhan, itu diukur menurut iman. Bukan diukur lamanya kamu jadi Kristen. Nah, imanmu. Makanya Tuhan berkata gini, banyak yang di belakang akan menjadi yang terdepan. Yang di depan akan jadi yang terbelakang. Kenapa? Sebab jadi orang Kristen tidak maju-maju. Orang yang baru bertobat malah cepat sekali. Sebabnya apa? Sebab orang itu diukur imannya. Pengertiannya berdasarkan ngertimu sedikit, dituntut sedikit. Ngerti banyak, dituntut banyak. Nah, lalu kamu ngomong gini, kalau gitu kan lebih baik tahu sedikit Pak. Supaya dituntut sedikit. Salah. Kalau engkau dan saya ada kesempatan untuk tahu banyak, dan engkau tidak gunakan, kamu salah. Bertanggung jawab. Dihitung Tuhan. Maka dari itu saudara harus baca Alkitab, pelajari. Yang dipelajari apa? Apa yang menjadi haknya Bapak di surga dan apa yang menjadi bagian kita. Dan saudara tidak usah ngurusin bagiannya Bapak. Karena Allah itu setia. Dia pasti akan genapi. Tapi bagian saudara yang saudara itu harus berhati. Maka pada waktu Allah melihat orang Israel sudah miskin luar biasa. Di sini dikatakan melarat sekali. Baru Tuhannya bertindak. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan berkata begini. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah orang Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan.
Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas engkamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, ngerti saudara? Tuhan yang paling benci, dosa yang paling benci adalah penyembahan berhala. Dan jangan saudara kira kalau saudara ini kerap kali tidak punya berhala. Saudara tidak sadar, kita kerap kali punya berhala. Apa? Uang, karier, hobi, kesenangan kita. Itu berhala, saudara. Kita kerap kali tidak tahu. Saya sendiri taunya melalui pengalaman. Dan saudara harus tahu setiap orang ini berhalanya tidak sama. Sebab yang satu senang duit, yang satu tidak senang. Yang satu berhalanya duit, yang satu berhalanya apa? Hobi. Saudara tahu, kamu kesukaanmu minum kopi. Itu bisa jadi berhala. Tidak minum kopi, kepalaku. Ayo, itu berhala enggak? Itu berhala, saudara. Kenapa jadi berhala? Karena di dalam pikiranmu sudah kamu ikat. Tidak minum kopi, itu berhala, saudara. Saya dulu tuh berhalanya banyak. Ya duit, ya mata keranjang, ya kesombongan, hobi ini mobil, itu berhala, saudara. Sekarang ini, saya kalau salah sedikit saja perkara terikat, Tuhan bilang, rasain lu. Jadi kalau saudara itu tambah dekat sama Tuhan, salah sedikit saja dihukum. Ini saya dari Surabaya, yang datang dulu. Tuhan berkata pada saya gini, teman. Orang itu kasih duit. Oh ya, ambil dia duit. Terus Tuhan bilang 700. Aku tergerak 750. Tapi pikiranku bilang gini, ini orang tak hitung-hitung 500 kok butuh ya. Jadi tak kasih 500. Jadi tak kurangi berapa? Saudara tahu, saya sampai rumah bawa mobil ke bank, mobilku kebanggok, pal parkir, grek sobek, tak bawa tempat bengkel 250. Lalu aku bilang, Tuhan salahku itu apa? Kok mobil ini kok kebanggok? Tuhan bilang, kamu di Surabaya ngapain? Oh, ngurangi berkate orang 250, diminta balik. Jadi tetap saya bayar enggak? Nah, enak tak kasih ke apa enak tak? Nah, enak dikasih ke. Nabur pasti dapat. Ngerti, saudara? Saya ngalami ini enggak sekali dua kali, berkali-kali. Kenapa? Karena kita itu kerap kali apa? Bandel. Tidak ngalami berkali-kali belum kapok. Dan Tuhan selalu ingat, saudara, yang diajar buat ngajar saudara belum tentu diri saudara, tetapi adalah sesuatu yang menjadi ikatan saudara, berhala saudara. Itu yang diajar. Pada waktu saya di Surabaya dulu, saya pergi ke Amerika itu paling malas. Pergi ke luar negeri saya paling malas karena apa? Wes dari saya Inggris naik pesawat itu paling enak. Nongkrong dapat pesawat. Nah, lalu Tuhan berkata begini, kamu pergi ke Amerika. Aku bilang, nggak mau Tuhan. Tuhan berkata, kamu pergi. Ya wes, takut daripada takut saya ngomong gini. Kalau ada orang ngasih 2,5 juta, aku pergi. Tanda. Nah, tandanya itu mesti golek tanda sing kayak Gideon, sing aneh. Semua basah, ini kering.
Semua kering, ini basah. Tapi kalau saudara minta tanda, saudara harus tahu motivasi hati. Kalau kamu nyobain Tuhan, dihukum 2 kali lipat. Jadi kalau minta tanda itu hatinya mesti tulus. Nah, saya ya tulus. Wes Tuhan, kalau ini hari terakhir ada orang ngasih aku 2,5 juta, saya berangkat. Sampai akhir KKR, di hotel waktu itu udah ada ngasih uang. Lah aku seneng toh. Wes seneng. Mau masuk mobil, disodori orang. Cek. Tak delok, cuma 250.000. Nah, rak gitu. Saudara, cek itu sampai rumah sak tukar ke Pak Samudi. Sam, tukari duit. Ya ndak punya. Loh, kenapa? Wong 2,5 juta, mateng aku kaget. Bukan kaget karena dia ndak punya duit, tapi kaget mablek janjiku. Mateng aku. Piro Sam? 2,5 juta. Waduh, mateng aku. Aku bilang, waduh ya sudah, tak bawa pulang ke Bandung. Saudara tahu, tetap saya tidak mau pergi. Nakal dah. Tuhan, wes tak duitnya tak balik ke. Aku bilang, enggak mau jadi, aku enggak mau pergi. Tapi karena dia udah ngomong tak balik ke, dia udah ngomong apa ya belum tak balik ke. Saudara kerap kali kan ya minjem duitnya Tuhan gitu tuh caranya. Janji-janji tapi enggak pernah ditepati. Nah, apa terjadi saudara? Saya sembahyang. Wah, sembahyangnya tetap sembahyang. Banyak sembahyang, baca Alkitab tetap, setia tetap. Tidak ada apa-apa seolah-olah. Waktu sembahyang gitu. Saya dengar tabrakan di depan rumah saya. Kerasnya luar biasa. Buang. Aku bilang, Tuhan, kasihan dong Tuhan. Itu tabrakan kok kayak gitu. Ambiar tenan mobil itu. Tuhan ini langsung ngomong gini. Mobilmu ditabrak truk. Saya bilang apa? Enggak mungkin. Mobilku itu udah garasi. Kok bisa ditabrak truk ya? Enggak mungkin lah Tuhan. Aku sembahyang terus. Kowe iku ono. Aku sembahyang lagi, Tuhan bilang, mobilmu ditabrak truk. Lihat sana loh. Turun saya. Garasi itu terbuka. Pintu hek besi loh. Buka. Lalu saya keluar. Garasi ini kosong. Waduh mobilku. Mobil di garasi itu masuk rem, masuk personal. Tidak di starter. Terkunci. Bisa keluar tuh bi. Lalu pembantu saya perempuan. Gedek. Aku bilang, loh kenapa kamu kok? Saya yang ngeluarin mobil. Loh, kamu ini saya nyopir, gak bisa. Loh, kamu kok ambil kunci? Karena rodanya dikencingin anjing. Jadi saya mau dorong keluar, saya mau semprot air. Nah terus, ya tak buka, lah kan masuk rem. Ya, gak tahu Pak, tak tarik kok bisa lolos. Terus tak dorong Pak. Nah, rumah saya tuh turun gitu. Saya dorong. Tak naikin sekalian. Jadi meluncur, pikirnya kalau dinaiki berat berhenti. Lah malah berat toh. Wong gaya beratnya anu. Bayangin saudara, hek besi itu jebol. Keluar jalan, tabrak truk 2 kali. Duel. Pindah ke rumah sebelah. Sampai bagasinya itu ambiar, seksisnya sampai bingkong. Saya langsung bilang, Tuhan, kok kenapa? Tuhan bilang apa? Lah kowe tak kongon ngamiri ra gelem kok. Biasane duitnya tak jaluk balik. Lo jaluk balik mbok kowe kondowe tak kekno to Tuhan. Loh, lalu Tuhan bilang apa? Tek dak ngalami kayak gini kan ndak kapok. Di saya berapa 3 minggu atau 2 minggu saya ndak bisa pakai mobil. Seret ke bengkel dibikin betul. Habis berapa? 2,5 juta. Rasain lu Tuhan. Harusnya memang habisnya sebetulnya 1,5 juta. Tapi 1,5 juta selesai. Bagus. Ada hamba Tuhan datang. Pak, saya kok rasa-rasanya suruh beli mobil Bapak. Lalu Tuhan bilang, jual sama dia. Harganya berapa? 15. Ya wis, tak beli Pak. Tuhan bilang, kasih korting 1 juta.
Sebabnya kamu utang sama saya 2,5 juta. Kok ada sih Tuhan? Pokoknya balik ke duitku. Maka dari itu saudara kalau hidup dengan Tuhan, saudara akan mengalami kenyataan demi kenyataan. Tapi kalau saudara itu nurut, luar biasa enak. Nah, saya tidak mau ke Amerika. Nah, akhirnya baru tahun yang lalu Tuhan ngomong lagi. Ngomongnya tidak bilang, pergi Amerika. Tidak, saudara. Makanya itu belajar kenali Tuhan. Tuhan ngomongnya gini, bayar utangmu. Genepi. Aku utang apa? Genepi apa? Diam, sudah. Tidak ngomong. Nah, makanya kalau saudara itu dapat pernyataan dari Tuhan apa-apa, jangan tergesa-gesa. Tuhan ngomong, diam ya sudah, diam. Tidak usah bilang, apa sih Tuhan? Tidak usah ribut, tenang aja, santai. Saya sudah bilang, ya oke, apa? Aku belum ngerti pokoknya saya ini. Pak, tunggu saja. 3 hari kemudian ada telepon dari Amerika. Teleponnya, Pak Yusa, kami sudah berdoa dan kami memutuskan sesuai dengan rencana Tuhan, Pak Yusa pergi ke Amerika. 2 minggu. Saya mau menjawab, enggak. Tuhan bilang, genepi. Oh ya, oh Amerika. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Saya mau, saudara. Saudara tahu, kalau Tuhan itu, kalau kamu sudah bertobat dan kamu mau membayar harganya, luar biasa Tuhan. Waktu saya mau minta visa, sebelah saya itu orang Betani, anak Tuhan, diminta visa sudah ditolak. Dia bilang, oh Om, bisa mau pergi Amerika Om? Om bawa apa? Enggak bawa apa-apa, bawa surat undangan toh. Wah, enggak bisa Om, sekarang susah setengah mati Om. Aku kemarin terus ditolak Om, uangku bayar 650 terus hilang. Sekarang ini ngajuin lagi 650 lagi Om. Lah terus uang tanyaan itu macam-macam Om. Pendetaku kemarin ditolak. Loh, aku bilang apa? Ya beneran toh. Wong memangnya aku enggak kepingin. Ya toh? Kan kalau dilarang tidak dapat visa, kan bukan salah saya. Loh, aku bilang apa? Ya beneran toh. Wong memangnya aku tidak kepingin. Ya toh? Kan kalau dilarang tidak dapat visa, kan bukan salah saya. Saya mau, tapi dia terhalang. Tidak apa-apa toh. Aku tidak salah. Dia bilang, loh Om ini kok aneh toh. Wong minta, ditolak kok malah seneng. Lah iya, wong aku tidak kepingin toh. Om tidak bawa apa-apa? Tidak. Ditanyai akunnya harus berapa juta, tiketnya naik pesawat apa, pulang berapa lama. Oh aku tidak punya semua. Naik pesawat apa arti? Jadi pada waktu saya di sebelah loket loh saudara. Ini orang sampai nangis anak muda. Punya kontrak kerja, punya ini, uang berapa. Ditolak saudara. Nangis sampai. Saya bilang orang 10 ditolak 8, tinggal 2 yang bisa. Saya orang ke-11, saya masuk aja beneran tak pikir wis tanyaan apa-apa aku bilang enggak punya. Ngomong Inggris lagi. Aku mending Indonesia baik. Lah ya udah aku enggak ngerti kok. Nah, daripada aku jawabnya salah. Lah aku mending Indonesia. Mesem dia, orangnya bule. Oh, Indonesia. Ya. Saudara pergi ke sana ceramah. Ora ceramah, wong khotbah kok ceramah aku. Ngajar aku bilang itu. Ini suratnya, dilihat. Ya sudah. Tidak ditanya A, tidak tanya B. Tidak ditanya naik pesawat apa, duitnya berapa. Dah. Ya sudah. Loh, ya sudah itu bagaimana? Saya bilang. Sudah tunggu. Besok datang lagi ambil visanya. Dikasih berapa? Aku bilang itu. 5 tahun. Buat apa? Jadi dikasih 5 tahun ini, buat apa? Aku butuh sebulan. Dia bilang apa? Ini orang kok aneh. Dikasih lama malah minta sedikit. Udah pulang. Diusir saya. Ya sudah pulang. Loh, visanya malah 5 tahun. Loh, sampai orang yang di sebelah bilang, dapat Om. Lah itu aneh toh. Aku minta cuma sebulan dikasih 5 tahun lagi. Aneh. Loh, ya Om kok tidak ditanya apa-apa. Kemarin ditanya segala macam loh. Ya ben, wong Tuhan sing mau. Wong aku ya tidak kepingin ke Amerika. Saudara tahu? Sudah di Amerika saudara tahu? Aneh lagi. Selesai mau pulang. Hari Sabtu tuh, hari Kamis itu
Senin mau pulang, selesai KKR hari Setu. Tuhan ini ngomong, kamu berangkat ke Brasil. Aku meniru apa-apaan. Kan aku dari Indonesia sudah ngomong sama kamu. Istrimu jangan ikut ke Amerika. Karena dari Amerika aku mau bawa kamu ke tempat lain. Bayangin saudara. Terbang lagi 17 jam. Saya bodol rasanya. Aku bilang, Tuhan. Aku mau bantah bilang, tidak berani tau, sekapok tau ya. Terus aku bilang, oke, saya mau berangkat tapi Senin. Nah, waktu ini ngurus visa kan cuma sehari. Jumat tok, itu kan libur. Berarti tak pepet ke. Aku mau tapi Senin. Senin tidak dapat visa, saya pulang ke Indonesia. Lalu Tuhan bilang, ya betul. Ya betul. Tak pikir, wah kedutaan ini tidak ngerti, segala ini tidak ngerti ya toh. Aku santai aja kemis sore. Saudara, semalam mau pulang KKR, ketemu pendeta bekas di Brasil 20 tahun. Nemuin aku khusus. Pak Yusa, saya kok harus ngomong sama Pak Yusa? Kenapa? Saya ini bekas di Brasil 20 tahun. Mateng loh. Lah aku udah langsung bilang, aku ya diundang ke Brasil. Tapi aku belum punya visa, belum punya apa-apa. Pesawat saya belum ada. Dia bilang apa? Sekarang visa ke Brasil untuk pendeta. Susahnya luar biasa. Kenapa? Karena di Brasil sedang takut karismatik. Di sana itu Katolik Ortodok. Jadi kalau pendeta, dia bilang, saya baru menyponsori 4 pendeta Betani ke sana. Semuanya minggu yang lalu ditolak. Tidak ada satu yang diloloskan. Aku ini beneran. Loh kok beneran apa? Lah aku ini disuruh Tuhan sok Senin. Tapi dia ditolak kan tidak salahku. Gini Pak, nanti tak urus ke aku Pak. Yes. Jadi besok jemaatnya itu pagi-pagi saya pergi ke Brasil sama dia, pergi ke kedutaan. Kamu yang ngomong, kalau kamu butuh keterangan, tanya aku. Ya, saudara tahu, omongan dia dipimpin Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong bahasa Spanyol, Portugis, masa bodoh aku udah tahu, sudah dengar. Terus dia tanya, Pak, kesana berapa hari Pak? Senin sampai Sabtu. Sabtu pulang. Ya. Terus ditanya. Nah, ini orang kerjaannya apa? Harusnya jawabannya kan hamba Tuhan. Nah. Saudara tahu. Dia jawabnya apa? Aku dengar cewek. Dulu dokter gigi. Aku sampai kaget. Loh, gue kok jawab gitu? Tidak tahu Pak. Wong rasanya tak jawab pendeta. Mau tak jawab pendeta. Wong aku diingatkan Tuhan pendeta itu ditolak. Jadi aku jawabnya, dulu dokter gigi. Tidak salah toh? Itu memang dulu ini bekas dokter gigi. Lalu orangnya manggut-manggut. Oh, pulang kapan? Senin, Sabtu. Langsung orangnya bilang, oh. Jadi berarti pikir dia bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan kan mesti ini nyari hari Minggu. Tuhan luar biasa. Langsung dicap saudara, diberi. Saudara harus beli tiket sekarang dan suruh ngasih fax ke kami, kedutaan, baru saya beri. Di situ malah saya bilang gini, lah enggak tahu pakai pesawat apa. Dia yang nyari. Saya teleponkan, pakai Farid. Tak. Langsung di fax dapat loh. Saudara bayar $1.000 dapat. Bayangin. Aduh, aku bilang Tuhan, engkau itu loh kalau mau itu loh cuma setengah hari wis jadi. Padahal biasanya tidak boleh 1 hari, setengah hari, harus beberapa hari. Karena kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu saudara, kita harus mengenali Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara harus mengetahui keadaan saudara. Lihat ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbanten di Ofra kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian.
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan ayat ini. Malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon atau Gideon yang minta ketemu malaikat? Nah, malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon. Jadi saudara tahu, harus rencana Tuhan yang datang kepada saudara. Tapi saudara tidak perlu ribut. Tunggu sampai Tuhan menampakkan diri, berbicara. Tunggu waktunya Tuhan. Itu penting saudara. Sebab kita kerap kali tidak sabar. Mengalami kesulitan, kesukaran, tidak sabar. Kalau saudara dan saya sudah berdoa, sudah tunggu waktunya Tuhan. Nah, lalu setelah dia menyatakan diri, lalu dia berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Padahal saudara tahu Gideon itu orangnya penakut. Nah, jadi saudara ngerti? Tuhan selalu cari orang yang sudah tidak punya apa-apa. Tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Selama saudara dan saya masih merasa mampu, Tuhan tidak akan turun tangan. Tapi kalau engkau sudah tahu, menyadari ketidakmampuanmu, Tuhan akan turun tangan. Maka di dalam apa yang saya diajar Tuhan, di dalam gambar yang saya diberi Tuhan, itu selalu tertulis di situ. Saya lihatkan kepada saudara. Mana? Ada yang punya enggak? Nah, nih. Jadi saya diberi Tuhan tuh seperti ini nih. Nah, ini sudah ada beberapa yang punya karena pada waktu seminar di sana Tuhan berkata bagikan setiap keluarga boleh satu. Nah, saya membawa cuma 500 pada waktu itu. Nah, tapi tidak bisa setiap persekutuan mesti dikasih, tidak bisa. Yang punya nanti boleh fotokopi. Kalau gini di fotokopi warna kan bisa toh. Kan jadinya sama toh. Di scan pakai komputer kan persis nanti. Nah, ya, itu bisa saudara. Nah, saudara boleh perbanyak, enggak apa-apa. Kalau mau dicetak ya cetakan. Wong enggak anu. Ini saudara lihat. Tuhan itu selalu memberikan kepada saya kunci-kuncinya. Lalu Tuhan berkata kepada saya begini. Ini saya dapat ini pada waktu saya setelah doa puasa 3 bulan. Tuhan lalu berikan bahwa ini adalah anugerah Bapa kepada saya. Di sebelah tangan sebelah kiri adalah pedang, firman. Di sebelah kanan adalah tongkat, penolong. Tongkatnya itu penolong itu Roh Kudus, saudara tahu. Nah, tongkatnya itu aneh. Ujungnya itu pakai apa? Ngelengkung buat gantol. Gantol siapa? Gantol saudara-saudara yang kesesat. Jadi istri bertobat, gantol suaminya, anaknya digantolin. Nah, ujungnya itu bercabang begini. Untuk apa? Menangkap kepala ular. Jadi ular itu kan seret dicok. Nah, itu Tuhan. Nah, kenapa tongkat itu harus di sebelah kanan? Sebab saudara dan saya tidak tahu jalan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi tongkat sebelah kanan, pedang sebelah kiri. Kenapa? Kalau sudah mendapat petunjuk Tuhan, baru menggunakan pedang. Sebab pedang roh ini firman Tuhan. Tapi saudara kerap kali tidak minta pimpinan Roh Kudus, langsung dipedangi semua. Makanya kerap kali orang itu sakit hati. Lalu perang firman. Maka dari itu pedang harus sebelah kiri. Nah, contohnya, saudara punya karunia.
mengusir setan. Nah, saudara tidak boleh langsung kalau ada orang kerasuan terus dong saudara bilang, dalam nama Tuhan Yesus usir. Loh itu namanya pedang di sebelah kanan. Pakai tongkat dulu. Caranya bagaimana? Sembahyang, Tuhan Roh Kudus, ini orang kerasuan setan. Apa yang aku harus lakukan? Nah, nanti Roh Kudus nuntun kamu. Baru menggunakan firman. Nanti itu cespleng. Jangan ngawur. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Itu. Demikian juga orang sakit. Kalau saudara punya karunia bernubuat, karunia membedakan roh, itu tanya Roh Kudus. Sebab kalau tidak, saudara akan mengalami apa? Kekecewaan. Ini yang saya alami berkali-kali. Makanya saya dikasih ini, saya lalu segala sesuatu tanya. Sebab kalau Tuhan ngomong itu beda saudara. Beda sama saudara dan saudara kerap kali tidak bisa mengerti. Contohnya ada orang sakit, saya sembahyang. Kayak ke rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, ini orang bagaimana Tuhan? Ini sudah tanya loh. Sudah minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan ini bagaimana? Tuhan berkata, aku mau bebaskan dia. Wah, wis toh. Rasanya tak bebas itu rasanya ya sembuh toh ya. Wong bebas kok ya. Wah, aku tak langsung ya. Saudara jangan takut. Tuhan pasti membebaskan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku bebaskan kamu. Keletek mati. Tahan. Oh ya wis mati ya wis toh. Wong orangnya sudah tak tanyai. Rela apapun yang Tuhan mau, ya wis mati ya wis toh. Lusa dipanggil ke rumah sakit lain. Tuhan orang ini piye? Tuhan bilang apa? Sama kata-kata nih. Aku mau bebaskan dia. Tak pikir mati. Siap semua ya? Saya akan berdoa dan dia segera mati. Orang bilang, ya Pak. Semua sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus aku bebaskan kamu. Amin. Lu malah, amin. Haleluya, aku sembuh. Loh, kamu sembuh? Sembuh. Panggil dokter, periksa. Sembuh, saudara. Lah aku kan bingung loh Tuhan. Kemarin dulu mati. Ini kamu bilang podo-podo bebas. Lah Tuhan bilang apa? Mati ya bebas. Sembuh ya. Cuma karena apa? Lah kenapa Tuhan kamu tidak ngomong? Lah kamu tidak tanya. Loh bebas itu bebas mati apa urip? Sembuh. Saudara tahu. Kalau Tuhan ngomong, tangkap. Terus saudara mau bertindak, tanya lagi. Apa maunya Tuhan? Itu saudara. Tapi nanti saudara akan lebih lama, lebih kenal akan Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Nah di sini selalu Tuhan ngomong. Lihat perhatikan yang pertama. Yang pertama Tuhan berkata, ingat firman Tuhan Yesusmu, hai budakku. 1, kamu bodoh. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya tulang-tulang kering. Saudara sama saya harus menyadari bahwa saudara itu di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. 0. Kalau selama saudara masih merasa mampu, saudara belum bakal menikmati kemuliaan dan kerja sama-sama Tuhan. Yang kedua, sangkal dirimu. Kenapa kita tiap hari harus menyangkali diri kita? Karena kehendak kita itu selalu yang mengenakkan diri sendiri. Bukan melakukan kehendak Tuhan. Makanya itu harus kita selalu menyangkali. Sebab kalau saudara dan saya tidak menyangkali itu, membiarkan Tuhan yang ambil alih, saudara tidak akan dapat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, jangan mengasihani diri sendiri. Lah ini, kalau saudara berdoa dalam kesulitan, terus ada suara. Ada suara umpamanya. Suara itu membela saudara. Hati-hati, itu setan. Saya ngalami. Nah, satu saat, pada waktu saya mau beli mobil, saya minta ganti sama Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan boleh ganti mobil? Tuhan bilang, boleh. Ganti oh. Nah, langsung saya itu dapat duit 30 juta sama 50 juta. 80. Mobil saya jual laku 30. 110 toh. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau hari ini ada orang yang ngasih 190 juta, saya berarti boleh beli Mercy 300 juta. Saya sedang ngomong gitu, telepon berdering, saudara. Pak,
Mau cari Pak Yusa? Ya saya. Di depan saya ada duit 50 juta sama 190 juta. Pak Yusa boleh pilih yang mana? Bayangin saudara. Waktu itu terus langsung ada suara bilang gini. Bukankah Tuhanmu itu sayang sama kamu? Kamu baru ngomong minta 190. Langsung disediain. Saudara tahu ternyata itu suaranya siapa? Setan. Kelihatannya suara Tuhan mendukung, tapi itu suara setan. Coba saya ambil yang 190, saya kejerat dan saya jatuh. Tapi pada waktu itu saya doa dulu. Tuhan, meskipun aku tadi baru ngomong, kalau ada orang yang ngasih 190, berarti aku boleh beli yang 300 juta, tapi aku hambamu. Ingat saudara, di dalam kata-kata yang pertama, kamu bodoh, kamu tulang-tulang kering, jadi tidak punya hak apa-apa. Segala sesuatu minta tuntunan Roh Kudus. Saya tanya, Tuhan, saya milih yang mana? Melintas di sini, hamba Tuhan cuma terima 1/10. Saya bilang, oke, saya ambil 25 juta. Yang lain, yang 25 juta berikan hamba-hamba Tuhan, yang 110 kembali kepada kamu. Saudara tahu? Saya tahu dari situ langsung saya doa. Tuhan, kalau gitu aku tidak boleh beli Mercy ya. Tidak, memang jangan. Lebih baik beli Galen. Saya beli Galen. Saudara? Maka dari itu saudara harus ngalami sendiri. Apa yang dikatakan kasihan diri sendiri. Kalau setan ngomong, jangan sampai kamu langsung aminkan. Sebab itu kerap kali jerat buat kamu. Dan yang keempat, menurut Tuhan. Nah, segala sesuatu balik kepada Tuhan. Yang kelima, tunggu saatnya Tuhan. Sabar menantikan sampai Tuhan yang menetapkan. Yang keenam, semua karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus kepada kita untuk menuju kepada apa? 7, demi kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang saudara dan saya harus lakukan. Nah, pada waktu Gideon diajak oleh malaikat itu, hai pahlawan yang perkasa, apa jawab Gideon? Persis seperti yang saya bacakan tadi. Aku yang terkecil, aku tidak punya apa-apa. Mana yang dijanjikan oleh Tuhan? Mana cerita nenek moyang? Bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan menolong, Tuhan yang melakukan segala perkara, melepaskan kita dari perbudakan. Mana? Saudara, itu dikira hanya sebagai dongeng. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, lalu Tuhan berkata, aku mau melepaskan bangsa ini melalui kamu. Gideon yang dipilih. Justru orang penakut, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang dalam kesulitan. Itu yang dipilih Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak ada apa-apa, saudara harus tahu, Tuhan sedang beracara dengan saudara dan saya. Jangan putus asa. Tuhan sedang beracara. Tapi kalau saudara di dalam keadaan yang enak, hati-hati. Saudara harus sadar, berkat yang saudara terima itu semua milik Tuhan. Pakai itu sebagai alat untuk mengikat persahabatan dengan sesama manusia dan Allah. Kalau tidak, saudara akan bertanggung jawab. Ngerti? Saya baru ketemu sama Ciputra. Ciputra itu kalau ketemu saya dia bilang gini. Dulu kalau aku diomongin orang Kristen atau hamba Tuhan, dia bilang apa? Duitku itu 7 turunan ndak habis. Tapi setelah Krismon, saya sekarang ngaku 7 turunan aku bayar utang ndak habis. Tapi sekarang dia cinta Tuhan luar biasa, sadar. Kenapa? Citraland ndak dibakar. Saudara, terjadi peristiwa itu kan di Trisakti toh. Itu persis di Citraland depan. Citraland itu sudah dimasuki berkali-kali ndak bisa dibakar. Karena dia sudah bertobat, minta ampun sungguhan, dan di situ ada gereja, perkumpulan gereja-gereja di situ, diberikan gereja-gereja untuk berbakti di situ, dilindungi Tuhan.
Dia bilang, luar biasa Tuhan. Di Citra Garden itu milik dia juga. Citra Garden yang dibakar cuma bank satu, bukan bank dia. Masuk semua, tidak bisa. Sudah masuk, balik. Sudah masuk, balik. Dia bilang, di situ aku melihat Tuhan luar biasa. Justru di dalam saya kejepit, sudah utangi banyak, saya bertobat, Tuhan berkarya. Saudara. Jadi kalau saudara dalam kesulitan, jangan sekarang ini Tuhan sedang beracara, jangan putus asa, tenang. Tuhan sedang mau beracara sama kamu. Pasti ada jalan keluar. Saudara boleh minta pimpinan tanda-tanda sama Tuhan. Boleh. Tapi dengan hati yang tulus. Jangan dengan hati mencobai. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan melalui Gideon. Satu orang saudara. Satu orang. Lalu 33 waktu dia meniup nafiri. Peperangan 33.000 orang digerakkan. Orang turut semua. Tuhan bilang apa? Kebanyakan. Perang seorang yang turut banyak kok malah bilang kebanyakan. Pulang 22.000. Masih 10.000 Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Suruh pulang lagi. Tinggal 300. Bayangin. Tuhan itu kalau mau menolong saudara. Tidak dengan jumlah orang. Tidak dengan jumlah duit. Tapi Tuhan mau berkarya sendiri. Tuhan itu luar biasa saudara. Maka dari itu saudara belajar firman Tuhan. Saudara tidak akan takut dan khawatir. Apapun Tuhan bisa lepaskan kamu. Cara dia. Supaya kemuliaan Tuhan terjadi. Tapi ingat. Kalau engkau sudah ketolong. Jangan seperti Gideon. Tindakan Gideon. Karena dulu dia ketakutan. Dia ketolong sebegitu rupa. Dia mau membuat apa? Tanda peringatan jasa. Dia minta orang-orang memberikan persembahan emas. Dibikin efod. Efod itu bajunya imam. Dari emas. Dari segala macam. Nah. Lalu itu dibuat apa? Monumen. Semua orang. Ini loh Gideon. Ini loh Gideon. Akhirnya gara-gara itu orang Israel menyembah efod. Dan apa terjadi? Keluarga Gideon semua mati. Dibunuh oleh anaknya Gideon sendiri. Maka dari itu saudara, kalau engkau sudah dipakai Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan melihat jasa. Kemuliaan itu miliknya siapa? Tuhan, bukan milik kamu dan saya. Makanya dari itu saya diberi ayat-ayat ini, diberikan cara bagaimana untuk memenangkan perjuangan di dalam dunia ini. Tuhan suruh bikin ini, Tuhan suruh bikin baru. Ini padahal saya dapatnya itu tahun 80, 19 tahun yang lalu. Baru 2 minggu yang lalu saya suruh bikin ini. Kenapa? Tuhan berkata, apa yang kamu dapat berikan kepada anak-anakku. Karena saya habis ini saudara, habis bulan Juni ini, dari Surabaya, saya sudah tidak keluar lagi kemana-mana untuk menginjil. Tuhan berkata, berhenti. Tugasmu sudah selesai. Jadi saya tinggal di rumah, nunggu waktunya Tuhan disuruh apa lagi. Dan apa yang saya dapat, saya berikan kepada saudara. Di sini saya tidak ada tulis nama Yusa, itu tidak ada. Jadi saudara mau bikin betul, mau bikin banyak, mau bikin gede, ditempelin, terserah. Diberikan orang ya. Yang penting saudara ini apalkan, ditaruh dalam hati dan pikiran, katakan. Jadi kalau kamu merasa bisa, kamu merasa ingat harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan mencapai tujuan saudara. Ngerti? Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Baru engkau dan saya sampai di mana Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam keadaan kesesakan, kejepit, mereka masih punya harapan Engkau.
Karena hamba tahu segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan, buat kami mampu belajar dari apa yang dialami oleh Gideon. Justru di dalam keadaan yang kejepit, yang tidak punya apa-apa, justru di situ Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa akan kasih sayang dan setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.